Nggak punya. Nah seperti ini, jadi kan nanti presisi kanan kiri pas tuh, jadi nggak ada rongga. Baru kemudian diikat lagi pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini hari Minggu 3 Mei 2020. Ya, kembali saya mau update lagi salah satu project yang terkatung-katung, project praktek pembuatan tabel lempat anggur. Dan di minggu ini sudah masuk minggu ke 32. Jadi udah lama banget memang, dan belum berhasil sampai berbuah. Banyak hal yang bisa dievaluasi sebenarnya, karena di project lain yang tidak saya dokumentasikan sudah banyak pot-pot yang sudah membawa bunga dan buah. Ya, buat sahabat Sambi yang belum lihat video-video sebelumnya, silahkan mampir di playlist yang sudah dibuat. Di sana ada video dari yang paling pertama di-upload sampai terakhir saya upload. Oke, untuk project ini apa ya? Mungkin yang bisa jadi evaluasi adalah lokasinya. Jadi dari awal project ini dimulai itu terlihat bagus progres dari minggu ke minggunya gitu. Tetapi ada saat dimana progresnya sempat stagnan, bahkan tidak terurus ketika saya harus pergi ke Malaysia untuk kerja sementara di sana. Nah, kalau balik lagi ke evaluasi, kalau lihat dari hal tadi ya, pertama tidak terurus, lalu hal lain yang menurut saya cukup signifikan mempengaruhi project ini adalah lokasinya. Jadi lokasinya tuh terlalu teduh, jadi kurang matahari, dan sirkulasi udara di area ini pun tidak terlalu bagus. Ya, ini pergola yang awalnya saya memang berniat untuk bisa menghemat, sehingga tidak semua atapnya saya pakai bahan transparan. Jadi hanya ada 2 lembar yang transparan. Selebihnya saya pakai spandek pasir. Di awal saya pikir dengan 2 lembar ini cahaya akan cukup begitu, tapi ternyata tidak. Terlebih lagi di beberapa bulan belakangan ini kan masih terus musim hujan, bahkan sampai minggu ini pun hujan makin banyak lagi nih. Saya pikir sudah selesai tapi masih makin banyak. Mungkin udah di ujung musim hujan, jadi hujannya banyak lagi. Jadi pertama waktu itu memang tidak terurus, ditinggal. Musimnya musim hujan, tempatnya juga teduh sehingga serangan jamur bukan main. Juga saat itu tidak ada pemupukan sehingga tanaman sempat stagnan. Oke, beberapa hal sudah dilakukan untuk coba memperbaiki. Seperti ini ya, tabel lampot yang nanti akan di grafting ulang. Kemarin kan udah panjang banget, udah banyak daunnya dan ternyata diserang banyak jamur. Lalu saya gundulin. Alhamdulillah ya, selalu batang-batang baru muncul lagi untuk bisa di grafting nanti. Ini untuk tabel lampotnya Om Hendra yang sempat di foundation pruning. Di 2 minggu lalu saya sortir beberapa tersier baru yang saya buang-buangin dan sisakan tersier yang akan dipelihara. Nah, ini adalah semua tersier yang akan dipelihara. Kondisinya bagus, alhamdulillah ya. Nih sahabat Sambi bisa lihat, sangat vigor, sangat subur. Tuh, aktif sekali. Sulur ya, tuh sahabat Sambi bisa lihat, ini tersier baru dari tersier lama. Tersier lamanya aja cuma segede gini, sedangkan ini tersier baru sudah hampir menyusul besarnya. Nih kalau lihat yang ini juga sama tuh, bahkan udah sama ukurannya, padahal ini masih pendek. Jadi insya Allah nanti kalau kita rawat baik ya, jangan sampai dicuekin lagi, insya Allah tersier-tersier baru ini akan lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Ya, daun rawat, alhamdulillah. Ini masih masuk fase vegetatif ya, jadi saya masih pakai Ponska dulu untuk memperbesar ini dulu tersiernya. Nanti ketika sudah makin tua, baru saya akan ganti ke pupuk generatif untuk persiapan pembuahan. Mudah-mudahan nanti di pertengahan Juni lah kita bisa pangkas untuk pembuahan. Mudah-mudahan, insya Allah.
Oke, untuk yang lain juga sama nih, beberapa tumbuh baru. Lalu kemarin yang saya kasih lihat sepertinya OD nih, mulberry. Saya nggak terlalu yakin ini OD atau karena memang sempat kekeringan, karena waktu itu kan seminggu ditinggal. Sedangkan potnya pun ini pot biasa yang lubangnya di bawah, jadi nggak ada cadangan air ya. Sepertinya tidak bertahan, malah mati. Nah, lalu untuk yang tabulan pot yang lain, itu ya kondisinya. Yang ini satu sekundernya mati, entah kenapa. Tuh mati. Jadi tersisa hanya satu sekunder yang dililit ke atas. Ini saya akan tetap pelihara. Jadi pada akhirnya kita harus buang satu nih. Nanti saya potong ini. Ini yang Nizina ya. Terus ini Jupiter. Alhamdulillah nih sudah mulai bangkit lagi. Jadi kayaknya kemarin waktu ditinggal itu dia ngambek. Tanaman juga bisa ngambek sepertinya sih. Terus dirawat lagi, dipupuk lagi. Alhamdulillah tuh tumbuh lagi, seger lagi nih ya. Ini juga sama, seger lagi. Nah, kemarin ada satu tersier yang mati di sini di ujung tuh, tetap tidak tumbuh. Tapi alhamdulillah nih ada satu baru calon tersier lagi. Jadi ini akan saya pelihara. Nanti ini saya akan rapikan. Ini saya gunting yang mati, yang ini pelihara. Nah, di hari ini semua pot ini saya akan bawa keluar ke area sana, ke area segitiga. Karena hari ini agendanya adalah grafting. Alhamdulillah teman-teman udah datang. Ada Om Ono sama Om Tanu dari pagi ini. Nanti siang insya Allah ada Om Ipo juga. Jadi nih untuk area ini rootstock yang batangnya kita rambatkan ke atas. Kemarin sudah mulai di grafting sama Om Ono, dipotong lagi, disambung dengan varian baru. Ini ada beberapa yang kemarin tidak sempat dipindah ke belakang. Kita akan grafting saja langsung di ember-ember cat ini. Jadi nanti tabulan pot yang tadi saya tunjukin yang di dalam pergola itu saya akan pindahkan keluar saja biar dapat matahari lebih banyak. Nanti kita akan gotong, dan beberapa yang belum di grafting kita akan grafting hari ini. Om Ono sama Om Tanu udah bawa entres. Ada beberapa varian. Ada banana, ada Julian, ada Angelica, ada Trans, ada yang baru kemarin apa Om Ono? Yang di sini? Yang kemarin Om Ono bawa, yang kita belum punya. Sunidoce. Entah yang mana lah, pokoknya ada tabelnya, ada ininya. Ada label. Nah, kemarin itu Om Ono bawa entres tua-tua. Jadi udah coklat. Contohnya ini nih. Tuh. Nah, nih SD. Sunidoce, nggak tahu lah bacanya gimana. Kita lagi keranjingan sama banana sebenarnya, karena kemarin kita sempat panen buahnya di project yang lain. Memang buahnya itu jelek-jelek ya, karena keserang hama seperti lalat buah, entah patek gitu, kayak di cabai gitu, rusak gitu isinya, ada hitam-hitamnya. Tapi ada beberapa juga yang bisa dimakan, jadi sekitar 60% sih bisa dimakan. Dan ternyata rasanya enak. Dia manis dan juga crunchy. Kulitnya tebal kalau saya pikir, tapi masih bisa dikunyah. Masih bisa ditelan, dikunyah dan ditelan gitu. Masih enak lah. Oke, kita harus lanjut dulu grafting. Untuk rootstock yang masih belum di grafting. Nah, ini Om Tanu mau bantu grafting yang ini.
Tadi saya ada beberapa grafting di yang ember 5 literan. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum pernah lihat grafting, ini saya kasih lihat deh dari awal. Jadi Om Tanu tadi udah pilih beberapa entres di sini, lalu sudah diambil. Nah, sekarang si rootstocknya kita pilih di batang mana kita akan grafting. Nah, Om Tanu ambil yang itu tuh, yang udah agak keras ya. Jadi dipotong dulu rootstocknya. Lalu kita di sisi pinggir. Di sisi pinggir rencananya nih. Karena entresnya gede katanya, terus si rootstocknya juga udah gede. Kalau di V takutnya nggak presisi, nggak ngejepit, nanti malah ada rongga. Oke, ada rongga di tengah, nanti malah mati, bisa gagal. Jadi ketika grafting itu harus tidak ada rongga ya, harus melekat sempurna. Betul. Itu seninya, itu caranya. Kenapa dipotong lagi? Dipotong lagi, habis dah. Kepanjangan Om. Jangan. Ya. Nah itu entresnya. Banana. Ini varian banana yang kemarin kita panen buahnya. Oh, itunya tetap V ya, cuma posisi di rootstocknya yang di agak pinggir ya. Jadi karena ini kulitnya tipis, terpaksa disayat kena kayunya, tapi tidak di tengah. RS banyak nggak? Nggak punya. Nggak punya. Nah, seperti ini. Jadi kan nanti presisi kanan kiri pas. Tuh. Jadi nggak ada rongga. Nggak ada rongga. Baru kemudian diikat lagi pakai parafilm. Bisa pakai plastik es atau tali, apapun itulah pokoknya untuk memastikan sambungannya itu melekat selama proses graftingnya. Mudah-mudahan nanti tumbuh begitu. Cuma kalau pakai plastik kita harus lepas nantinya, karena plastik itu kan cukup lama koyaknya, kuat begitu. Tapi kalau parafilm ini nanti ketika si graftingannya tumbuh menekan, itu pecah sendiri. Sebenarnya kalau untuk batang tua seperti ini, cutting tua dan rostocknya coklat, lebih bagus pakai grafting tip atau wrapping, karena dia akan lebih kencang. Tapi resikonya ya nanti harus dilepas. Dilepas ketika penyambungannya udah nempel ya, udah sempurna, harus dilepas. Nah, ini dibikin banyak. Atau pakai ini Om nih, nanti diikat identitasnya pakai ini. Seperti tadi saya yang ini nih. Jadi si titik graftingnya itu ditambahin lagi pakai ini nih, sekaligus identitas, jadi lebih kuat tuh. Ini rootstocknya kalau nggak salah CBR, kalau nggak salah ingat CBR ya. Saya dapat dari Probolinggo, dari Om Yunus Indra. Ya, Yunus Indra Praja kalau nggak salah. Betul ya? Iya. Yunus Indra Praja. Oh, terkenal sepertinya. Nanti ada beberapa batang di sini. Saya akan coba grafting di batang lain. Tapi prosesnya kurang lebih sama lah. Saya akan coba disisip juga di pinggir. Dengan varian yang sama saja, banana. Mudah-mudahan bisa di sini. Dan untuk pemilihan rostock ya, biasa rostock kan setelah dipotong dehidrasi pasti biasanya nanti direndam di air, di ember. Dan kalau untuk grafting, entres. Pemilihan entres gimana? Ulangi. Kalau habis potong biasanya kan dehidrasi atau layu. Untuk menghindari itu direndam di air kira-kira 2 cm. Nah, kalau untuk disambung itu untuk yang paling bawah itu buang. Usahakan jangan dipakai, dibuang. Buang aja ya. Ya.
pakai yang lainnya. 1, 2, 3. Ini pun yang di atas harus dibuang. Karena pasti tidak fresh karena udah terendam air kalau untuk di bawah. Iya. Jadi gini nih maksudnya nih. Ketika kita panen entres itu jangan langsung pendek-pendek begitu. Tapi setidaknya ya 4 atau 5 matun begitu. Iya. Karena ketika disimpan ujungnya ini nih, baik yang di sini ataupun yang belakang ini itu akan mengering gitu, mengering terus menjalar begitu. Kalau kita punya entresnya panjang, jadi kalaupun ini mengering kita bisa buang area sini, tapi area di bawahnya kan masih segar gitu. Coba bayangkan kalau kita potongnya satu mata tunas gitu ya, segini gitu, nanti ini kering, yang atas kering. Jadi peluang untuk hidup si entresnya ini ketika di grafting juga lebih kecil pastinya gitu. Rootstock ini udah berapa kali di grafting. Waktu itu sama Om Ipul sempat 2 kali gagal juga. Banyak inilah, banyak hal lah, karena jamur, karena waktu itu hujan tinggi, macam-macam lah. Mudah-mudahan kali ini rootstock ini bisa di grafting. Dan varian yang sekarang dicoba adalah banana. Rootstock ini memang besar ya. Saya dapat cuttingnya memang cutting besar. Niatnya dulu untuk dibonsai niatnya. Tapi walaupun ini cutting, bukan dongkelan ya. Ini cutting, murni cutting, memang hanya batang. Ini akarnya udah banyak banget. Karena umurnya udah berbulan-bulan ini. Udah lebih dari 7 bulan. Jadi akar di pot ini itu udah penuh sampai atas. Oke, Om Tanu akan grafting lagi, tapi kali ini di batang hijau. Ya, kalau yang tadi ini kan coklat. Nah, ini Om Tanu yang sekarang pakai yang hijau. Tuh ya, tanpa rongga. Lalu kemudian diikat lagi. Saya tidak punya plastik sungkup, jadi kemungkinan ini nggak akan disungkup, biarin aja. Nanti kita cek kalau misalnya si parafilmnya pecah, itu kita harus langsung ikat. Dibantu pakai tali rapia juga bisa. Tapi mudah-mudahan nih pakai paper tape itu bisa agak lama lah. Jadi keburu nyambung sebelum paper tape-nya pecah atau koyak. Oke, kita mau lanjut lagi karena ini masih banyak banget nih. Masih ada puluhan rootstock yang kita harus grafting. Yang untuk area sini sudah di atas 80% lah selesai. Itu ada Om Ono sama Om Ipung. Om Ipung itu baru umroh katanya, pantesan udah lama nggak lihat. Tuh ya, tuh. Kita lagi nunggu Om Ipul. Mungkin agak siang dia datang. Oke, kita lanjut dulu. Ya, teman-teman baru saja pulang. Jadi kita berhenti karena kecapean. Haus tepatnya sih, karena kita lagi bulan Ramadan. Tadi sudah dihitung kita dapat 40 ember yang di grafting. Tidak termasuk yang tabu lampot ya. Nah, ini tabu lampot yang tadinya di dalam saya sudah pindahkan. Ini yang Om Hendra ya. Sorry, yang ini yang Om Hendra. Ini Nizina, ini Jupiter 2. Tadi saya perhatikan yang Jupiter banyak batang mati. Jadi seperti ini nih, ini tadi udah panjang, itu mati gosong begitu saja. Tapi alhamdulillah nih, kemarin karena sudah dipupuk juga, mulai bangun lagi nih, mulai ngacir lagi, seger-seger. Mudah-mudahan di tempat yang baru yang lebih banyak mataharinya ini bisa lebih cepat.
Sama yang ini juga. Nih. Udah kelihatan lagi bergerak lagi nih. Udah vigor lagi. Ini di Zina yang tadinya sempat stagnan juga. Dia sudah mulai ngasih daun-daun baru tuh. Di atasnya juga tuh. Ya. Ya, confirm tadi salah satu sekundernya mati. Jadi saya udah gunting tuh. Udah kering. Ini yang Om Hendra tadi saya sudah rapiin. Saya udah tambatkan pakai tap tool. Mudah-mudahan bisa lebih cepat di sini. Gedenya. Ini yang di grafting. Ini apa ya? Julian. Ini Julian, ini banana. Terus Julian lagi ada. Terus yang lain ini. Tuh ya. Kita lihat di minggu depan. Mudah-mudahan banyak yang berhasil sprout dan bisa tumbuh menjadi bibit-bibit baru. Ya, sekian saja video kali ini. Buat sahabat sambil yang merasa videonya cukup menarik, silahkan kasih like dan share ke sahabat yang lain. Dan yang belum sempat subscribe, sempatkan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika saya update project ini, sahabat sambil bisa langsung dapat pemberitahuan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.